Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan menampilkan data mengenai anggaran KPK tahun 2014. Ini adalah anggaran 2014 sebesar 800 miliar dan realisasi hingga Agustus 2014 sekitar 559 miliar. Angkanya mungkin bisa diberitahu saat ini di Desember masih sisa atau sudah habis, Pak Adnan? Yang pasti ada sisa. Ada sisa. Ada sisa. Oke, baik. Kalau bicara soal anggaran, ini sudah sampai mana pembicaraannya dengan DPR, Pak Adnan, untuk wacana bahwa KPK akan membuka cabang di daerah? Belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan sama sekali. Jadi apa yang dirancanakan oleh KPK ini sama sekali belum dilempar ke DPR ya? Kita tahu kan DPR juga belum solid kan. Oke. Jadi memang nanti kita akan menunggu di tahun 2015 gitu. Tetapi optimistis bahwa akan terrealisasi di 2015 juga, Pak Adnan, pembentukan Saya rasa kalau ini. DPR selama ini meminta KPK mengedepankan pencegahan, ya program ini mesti didukung. Oke, meskipun ada suara-suara yang kemudian menolak, mengatakan bahwa nanti orangnya dari mana, anggarannya dari mana. Mungkin kalau dia menolak, dia belum paham aja. Oke. Ya mungkin itu juga jadi alasan di tahun 2012 kenapa waktu itu usulan KPK di daerah ditolak oleh DPR, karena mungkin konsep yang muncul adalah ini perpanjangan tangan KPK di daerah. Ada penyidiknya, ada juga jaksanya. penyidikan, penindakan. Dan tidak hanya waktu itu tidak hanya perwakilan di daerah yang anggaran ditolak, tapi juga misalnya pembangunan gedung baru. Makanya itu sempat memunculkan koin untuk pembangunan gedung KPK. Nah, ini yang saya pikir harus ditekankan oleh KPK kepada DPR, bahwa ya kalau ente minta aspek pencegahan yang dimunculkan, ini kita kasih tawaran bentuk perwakilan-perwakilan di daerah, di region-region itu, untuk membantu misalnya pengembalian kerugian, pengembalian aset-aset negara untuk terhindar dari praktek korupsi. Saya pikir gagasannya harusnya diterima oleh DPR, kalau enggak ya kebangetan. Oke, Mas Emerson, kalau berangan-angan atau memprediksi ketika nanti misalnya DPR menolak, apa yang bisa dilakukan KPK untuk tetap bisa melaksanakan fungsi pencegahan ini di daerah? Ya, saya pikir KPK juga jangan cengeng ya. Artinya ketika itu ditolak, toh juga tidak akan mempengaruhi kerja-kerja KPK. KPK tetap bisa menjalankan 5 fungsi KPK, aspek penindakan, pencegahan, monitoring, koordinasi dan supervisi, dan itu mereka bisa lakukan dengan anggaran yang ada. Bahkan kalau kita lihat kecenderungan penggunaan anggaran di KPK itu setiap tahun selalu sisa gitu ya. Karena memang di KPK menetapkan real cost, jadi budget yang dikeluarkan itu yang dibayarkan. Ini ada yang menarik, Pak. Kalau sampai daerah mengalokasikan anggaran untuk digunakan oleh KPK seperti halnya Pemda DKI membantu LBH. Nah, kalau ada Pemda-Pemda yang kalau seandainya pusat menolak proposal ini, bisa masuk lewat daerah menyiapkan anggaran, itu cakep banget. Artinya bahwa ada permintaan daerah, ada anggarannya, ada kurang, kami bisa itu. Oke, itu lagi-lagi kalau optimis bahwa pemerintah daerah akan pertanyaannya ada nggak yang mau membantu KPK secara terbuka? Bukannya justru itu jadi ancaman. Iya, ada. Kalau lihat dari misalnya, tentu saja kayaknya sih baru di Jawa ya. Ada. Luar Jawa belum. Kayak Jawa Timur kan ada. Mungkin Bandung dan sebagainya. Mestinya ada. Dan kalau ini kan kita mengharapkan ada sebuah inisiatif ya dari daerah untuk itu, saya rasa mestinya ada. Oke, Pak Adnan, terakhir closing statement untuk orang-orang yang mungkin belum paham tentang konsep KPK di daerah, apa yang bisa dikatakan oleh Pak Adnan sebagai perwakilan KPK? Pahami bahwa ini adalah bagian dari upaya kami menjemput bola untuk membangun kesadaran anti korupsi di daerah. Dan kami men-trigger lembaga-lembaga pengawasan yang ada di daerah, Ombudsman daerah, PPID, BPKP, BPK daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan lebih baik. Nah, KPK seringkali diharapkan hadir sebagai energizer bagi mereka. Nah, terakhir bagi daerah-daerah yang bakal menyediakan anggaran untuk KPK, dengan senang hati kami akan hadir untuk menjawab harapan itu. Oke, Mas Emerson, mungkin catatan-catatan bagi KPK bila memang wacana ini akan benar-benar dilaksanakan? Ya, perwakilan daerah yes, tapi aspek pencegahan, bukan aspek penindakan. Ini menjadi penting sebenarnya agar tidak menafikan keberadaan institusi penegak hukum yang ada, kepolisian, kejaksaan di daerah, dan kemudian semangat KPK lagi-lagi memberikan trigger, artinya membuat institusi tersebut menjadi lebih maksimal dalam pemberantasan korupsi. Di 2 institusi itu memang tidak ada aspek pencegahan. Nah, itu yang KPK harus masuk. Harus isi. Oke, baik. Terima kasih Mas Emerson dan Pak Adnan untuk waktunya di Berita 1.